Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan saya Enggar Kinem. Ya, kali ini kita akan membahas tentang routing dinamis EIGRP ya. Jadi sebelum ini saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun kita masih tetap saja belajar dari rumah, kita doakan sama-sama agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu hingga kita bisa bertemu di ruang belajar seperti biasa. Nah, oke adik-adik, apa itu EGRP ya? EGRP atau singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP ya, di mana EGRP ini merupakan routing protokol jenis Distance Vector yang merupakan pengembangan dari EGRP. Nah, kemarin kan kita sudah membahas EGRP ya. Nah, protokol EGRP mendukung pengalamatan berbasis IP ya, IPX dan AppleTalk. Nah, apa sebenarnya kalau IP ya udah mengerti lah itu apa IP ya. Kalau IPX apa kira-kira? Nah, IPX itu atau singkatan dari Internet Network Packet Exchange ya. Jadi ini fungsi utamanya sebagai media transmisi ya, transmisi data dan menjamin validitas data yang ditransmisikan oleh IPX sehingga data yang dikirim tidak mengalami gangguan ataupun menjadi kerusakan pada data. Jadi di sini intinya IPX ini untuk mentransmisikan data dan menjamin validitas data, dan biasanya ini digunakan oleh produk novel network ya. Jadi bisa EGRP ini bisa menangani hal tersebut atau mengelola IPX. Kemudian IPTalk ini biasanya protokol jaringan yang dikembangkan khusus untuk jaringan yang terdiri atas komputer-komputer produknya Apple Macintosh ya. Jadi ini khusus untuk Apple Macintosh. Jadi EGRP ini adalah untuk membuat routing protokol klasis list yang tidak didukung oleh generasi sebelumnya. Jadi sebelumnya EGRP tidak mendukung EGRP atau protokol klasis list ya. Jadi EGRP ini sudah mendukung klasis list gitu. Nah, apa kelebihan dari EGRP ini? Ya, merupakan satu-satunya protokol routing yang menggunakan route backup. Jadi kalau ada perubahan struktur jaringan, maka bisa dikelola langsung melalui backup yang disediakan oleh EGRP. Selain memaintain tabel routing terbaik, EGRP juga mempunyai backup terbaik untuk setiap route, sehingga setiap kali terjadi kegagalan pada jalur utama, maka EGRP ini menaruhkan jalur alternatif tanpa menunggu waktu konvergensi. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu mudah dikonfigurasi. Nah, semudah read gitu ya. Kemudian summarization-nya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya pada OSPF summarization hanya bisa dilakukan di ABR dan SBR. Nah, jadi ini salah satu perbedaan dari EGRP dengan OSPF. Nah, EGRP satu-satunya yang dapat melakukan unequal load balancing. Nah, kemudian kombinasi terbaik dari protokol Distance Vector dan link state merupakan kelebihan dari EGRP juga. Selanjutnya EGRP juga mendukung multiple protokol network ya. Jadi ada tadi IP, IPX dan AppleTalk. Jadi di sini lain-lain banyak gitu ya. Nah, selain dari kelebihan pasti juga ada kekurangannya gitu ya. Nah, kekurangannya yang paling utama EGRP ini hanya untuk produknya Cisco. Jadi kalau misalnya sebuah struktur jaringan atau infrastruktur jaringan memiliki multi vendor maksudnya banyak produk merek produk yang digunakan, maka sangat sulit untuk melakukan konfigurasi. Maka dibutuhkan sebuah fungsi yang disebut dengan route redistribution. Jadi EGRP ini khusus digunakan untuk produk Cisco sehingga sering disebut Cisco proprietary ya. Jadi seperti halnya kita menggunakan paket Cisco Tracer, maka di dalamnya terdapat EGRP. Jadi kalau misalnya
router produknya Cisco, maka EGRP ini langsung bisa kita konfigurasi tanpa ada fungsi-fungsi yang lain kita gunakan gitu. Nah, berikutnya kita coba mensimulasikan konfigurasi router dinamis EGRP di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi karena tadi ini EGRP-nya khusus di produk Cisco, maka di Packet Tracer bisa kita lakukan konfigurasi. Ya, kita buka Packet Tracer kita ya. Packet Tracer, kita buka Packet Tracer. Ini saya buka. Ini tadi ada sudah ada jaringan, saya buat saja new. Yes. Ini tadi menyimpan halaman berikutnya. Kemudian kita buat 3 router ya, 3 router di sini. 1 2 3, ada PC-nya. 1 2 3. Jadi ada 1 router, 3 router, ada 3 PC. Jadi ada PC router 0 1 2. 0 1 2, PC 1, PC 0, PC 2 ya. Nah, kemudian di sini nanti ada 3 Ethernet yang kita gunakan di router 2 ini, maka kita di sini tambahkan ya. Jadi untuk cara menambahkannya, kita klik saja ini, kemudian ada physical ini, physical, kemudian kita akan menambahkan 1 Ethernet NM1 CFE ya. Jadi untuk menambahkan routernya tinggal kita matikan dulu ininya, routernya ini udah mati, udah off, kemudian kita tarik ini ke slot ini, slot kosong ya. Jadi kemudian kita hidupkan kembali. Nah, kalau tidak matikan ini kita tambah, ini dia opsi. Jadi oke, coba kita tes ya. Dia tidak bisa karena powernya on. Begitu juga kalau kita mau menginikan ya. Kemudian kita close, maka di sini sudah ada Ethernet 6 penambahannya ya, Ethernet 6, pas Ethernet 6 ya. Nah, kemudian kita lakukan ke pengkabelan, kita gunakan cross saja semua dari router 0, kita gunakan koneksi dengan router 1 di pas Ethernet 0. Kemudian ini juga demikian ke Ethernet 0. Kemudian ini Ethernet 1 ke ini, kemudian ini Ethernet 6 ke ini, kemudian ini kemari. Oke. Nah, sekarang kita setting IP untuk PC-nya ya. Di ini kita buat gateway-nya 11.1, ini 12.1, ini 13.1. Kita coba ya. Bukan di sini, di ini dulu. Oke, kita desktop, kita masukkan IP-nya, kita masukkan 192.168 11 10 ya. Gateway-nya 192.168 11.1 buat gateway-nya nanti. Oke, kemudian PC 2 juga demikian, kita buat desktop. Ini kita buat 13 ya, 192.168 12 ya, network 12. Ini kita buat 10 92.168 12 1 gateway-nya nanti 1. Kemudian di sini kita buat 13 untuk network 13 192.168 13 10 192.168 13 1. Oke. Nah, kemudian kita melakukan konfigurasi untuk konfigurasi untuk routernya ya, konfigurasi untuk routernya. Jadi tadi PC-nya sudah kita inikan, jadi kita memberikan IP untuk routernya di setiap Ethernet ya. Nih, kita lakukan konfigurasi seperti biasa, kita buka command lainnya. Ini pertama kali kita no-kan. Oke, selanjutnya kita enter kembali, kita enablekan untuk konfigurasinya, kemudian config masuk ke konfigurasi ya. Kemudian kita masukkan interface F0 per 0. Jadi di sini F0 per 0 dia koneksi dengan router 1, router 0 ke router 1. Oke, kita setting interface-nya, misalnya kita buat IP address-nya
kita buat 20 20 21. Jadi host terkecil dari sini nanti adalah 0 ya. Host terkecil dari sini adalah 0. Nah, kemudian ini kita buat ya di 255 255 255 252 atau per 30 tadi itu bisa ya. Oke, kemudian kita no shoot, kemudian kita exit untuk konfigurasi interface untuk router FA0 nya 00 nya ya. Kemudian masuk lagi kita ke interface FA1, interface F1 per 0. Nah, ini F1 per 0, F1 per 0, ini F1 per 0 ini koneksi ke PC 0 ya, koneksi ke PC 0. Jadi di sini kita buat IP address add ya, IP address 192.168.11.1 ini sebagai gateway tadi. Jadi kita buat subnetnya 255.255.255.0, enter, kemudian kita no shoot, kemudian kita exit, kemudian kita exit. Oke, sekarang selesai kita memberikan IP untuk PC 0 ke router 0 ya, dari router 0 ke router 1 untuk FA0 nya. Sekarang kita konfigurasi untuk IP address router 1 ya, router 1 ini router 1 ya. Ingat, kita mulai routernya dari 0. Sekarang kita router 1, berarti router yang kedua. Nah, sekarang kita enable kembali, terus config nya kita buka, kemudian kita konfigurasi interface F0 per 0 ya. Dan di sini kita buat IP address 20 karena tadi 1 sudah, kita buat di sini 2 ya, kemudian 255 kemudian 252 atau per 30 tadi bisa ya. Kemudian di sini kita no shoot, done, kemudian kita exit, kemudian kita konfigurasi lagi untuk interface F1 per 0. 1 per 0 ini dari mana? 1 per 0 ini ya, dari router 1 ke router 2 ya. Oke, di sini kita ini kan kita IP addressnya kita tambahkan 20 kita buat aja 5, nanti kita ini supaya nampak saja 5, nanti sampingnya 6 ya. Kemudian di sini kita buat 255 252. Oke. Kemudian kita no shoot, kemudian kita buat, kita exitkan, kemudian kita konfigurasi IP untuk FA6 dari router 1 ke PC 1. Oke. Nah, kita masukkan lagi interface F6 per 0. Dari F6 ini di router 1 ini F6 ke F0 nanti sini. Oke, kita enter, kemudian kita masukkan IP addressnya di sini 192.168.12 ya, 12 1 subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita selesai. Oke, selesai untuk pemberian IP di router 1 ya. Nah, sekarang kita buktinya bahwa ini sudah up ya masihnya. Nah, sekarang kita konfigurasi router 2. Di sini hanya 2 Ethernet FA0 dengan router FA1 per 0 ya. Jadi di sini tadi koneksi dengan FA1 di router 1. Nah, kita kembali di sini enable, kemudian kita config, oke, kemudian kita interface F0 per 0 ya,
F0 per 0 dari router 1 ke router 2 ya, ini F0 per 0. Jadi di sini kita berikan IP address 20, berapa kita buat, 26 lah ya, 26 ya. Tadi 25 di sana kan, 20 20 26, net max-nya 255 255 255 252. Oke, no shoot, kemudian exit. Oke, kita selesai memberikan IP address untuk konfigurasi router masing-masing, untuk router masing-masing. Oh belum ya, FA10-nya belum nih. Oke, kita selesaikan FA10-nya. Berarti di sini kita masuk interface F1 per 0 ya. Oke, kita buat IP address gateway-nya tadi ya, 192.168 11 12 13 ya, 13 1, net max-nya 255 255 0 255 0. Oke, no shoot. Oke, exit. Oke, kira-kira sudah berhasil, udah ya, ada warna ini ya. Oke, ini sudah kelihatan bahwa konfigurasi kita sudah berhasil, tapi EGRP nya belum kita konfigurasi. Nah, sekarang kita setting IP address ya atau setting EGRP nya ya. Bagaimana caranya? Sekarang kita masuk ke router 0. Kita masuk ke router 0, kita konfigurasi EGRP nya ya. Oke, kita masuk di sini, kita enable conf nya. Oke, masuk conf, kita ketikkan router, kita berikan nama EIGRP 10. Nah, di sini langsung masuk kita konfigurasi router ya. Config masuk ke router. Nah, di sini kita buat network host terkecil tadi untuk 20 berarti 0 ya. 20 20 20 0. Kemudian tadi ada 5 ya. Nanti di router 2. Oke, kemudian untuk networknya tadi 11, berarti kita gunakan network 192.168, kan masih ingat ya, minggu semalam 168.11.0. Kita menggunakan host terkecil ya kan. Nah, kemudian kita exit, kemudian kita exit. Nah, kemudian di sini kita copy saja, copy ya perintah atau proses running ya router ini ya, sehingga nanti pada saat dihidupkan kembali dia konfigurasinya langsung otomatis dijalankan. Running config, kemudian startup config. Nah, jadi pada saat startup nanti routernya dia konfigurasinya langsung otomatis dijalankan. Kita okekan saja ya. Nah, berarti di router 0 kita sudah mengkonfigurasi EGRP-nya. Ini hanya 2 karena tadi hanya 2 yang terhubung dengan dia ya. Kemudian di sini kita konfigurasi kembali ya. Kita konfigurasi di router 1. Nah, oke, di sini udah masuk kita ke config ya, kita config, kita masuk ke router EIGRP 10, misalnya EIGRP 10, kemudian kita buatkan network 20 20 20 0, kemudian EIGRP 20 20 0. Oke ya. Nah, karena di sini sudah ada di atas apa ya. Nah, kemudian di sini tadi ada IP di sini ya, IP FA10 ini kita gunakan tadi 5 ya kan, berarti host terkecilnya 6. Kalau 0 tadi kan sudah ada di sini ya, 0. Jadi kita gunakan 4 host terkecil dari 5 ya. Nah, kemudian tadi di sini ada network untuk gateway-nya 192.168 12.0. Tadi di sini ini kabel ini
11 ya. Oke, di sini kita lakukan hal yang sama, kita copy, kita kembali ke home routernya seperti ini, kita copy config, running config ya, running config startup config. Oke, selesai untuk router 1 ya. Nah, sekarang kita konfigurasi router 2. Udah masuk kita ke route di sini. Kita tinggal di sini, berarti nanti kita setting hanya 2 saja karena kita di sini hanya 2 kabel saja ya kan. FA ini tadi ya. FA00 dengan FA10. Oke, berarti di sini kita gunakan IP network, IP apa ya, router ya, router EIGRP 10. Oke, di sini kita masukkan networknya, karena tadi kita gunakan 5 tadi untuk satu kabel ini antara router 1 dengan 0, maka kita gunakan di sini yang 4-nya 20 24 ya. Kemudian oke, network di sini untuk ke PC-nya 192 168 berapa, 13 ya, 13 0. Oke, kemudian kita exit lagi, kita lakukan copy lagi, copy config, running config ya, running config startup config. Oke, kemudian selesai, maka kita coba untuk melihat show IP row. Nah, di sini yang D ini merupakan konfigurasi yang kita gunakan atau EGRP yang kita konfigurasi. Jadi 192.168.11 network ini ya memiliki route melalui network atau jaringan 25. Ini juga 12 juga 25. Nah, kalau ada perhatikan di di topologi kita, bahwa di mana tadi di sini ini network 11, 12, 13. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya dia seperti ini. Oke, adik-adik, kita coba untuk melakukan ping dari PC1 dulu. Kita tes ping ya, kita tes ping. Ini command prompt ping 192.168.11 13 lah ya, 13.10. Oke, kita tunggu sebentar. Oke ya, sudah replay dari 13 ke 10. Adik-adik bisa uji coba dari PC 1 ke PC 0, PC ini, dan PC 0 ke PC 3 dan seterusnya ya. Kalau misalnya kita uji coba kirim paket juga sepertinya nggak ada masalah ya. Di sini coba kita kirim paket. Nah, seperti ini. Oops, provided. Oh ya, kita coba sekali lagi karena baru kita hidupkan dia tadi. Oke, successful ya. Ini successful. Ini juga demikian, kita coba kirim kemari. Successful. Ini juga kita coba kirim kemari. Successful. Oke. Jika ada pertanyaan ya, silahkan ditanyakan. Oke, mungkin minggu atau besok kita lakukan pertemuan langsung melalui Zoom ya. Kita lakukan konfigurasi dari EGRP untuk routing dinamis di paket tracer ya. Oke, demikian adik-adik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih.